ya, royalti. Nah, kalau tadi kita melihat ada program komisi yang dikeluarkan 25% ke dana produk. Dana produk itu sendiri sebenarnya itu akan dikembalikan ke kita secara global. Akan dikembalikan melalui namanya produk NFT royalty. Yang mana royalti NFT royalty ini diambil dari dananya smart kontrak yang ada di produk tadi, dana produk tadi itu sebanyak 30% dari total keseluruhan global. 30% ini itu dibagikan lagi nanti ke 7 level. Teman-teman, untuk mendapatkan NFT ini, teman-teman minimum harus membeli 5 level program klasik untuk saat ini. Nanti setelah BOS program diluncurkan, artinya mendapatkan NFT ini lebih sulit. Selain harus membeli 5 level matrik klasik, juga harus membeli 3 program BOS matrik. Oke. Jadi di awal-awal ini kita mendapatkan peluang yang lebih cepat untuk mendapatkan NFT, syaratnya 5 level matrik klasik, dan ini itu sebagai syarat. Untuk mendapatkan NFT sebenarnya, nanti kita harus membeli level program dengan harga normal. Maka kita akan mendapatkan bonus NFT, yang mana NFT ini luar biasa. NFT ini fungsionalnya itu adalah nanti akan digunakan untuk produk lain. Artinya ini sebagai password atau kode untuk memasuki metaverse misalnya. Kemudian pastinya NFT ini juga menghasilkan uang dari royalti dari dana produk tadi. Kalau seandainya dana produk itu banyak di dalam smart contract, artinya yang mendapatkan NFT ini akan mendapatkan pembagian dari total keseluruhan dana produk yang masuk ke smart contract tadi. Nah, NFT itu adalah mempunyai karakter sendiri. Ada beberapa NFT yang kita tahu mempunyai nilai seni yang unik. Ada beberapa NFT yang mana tujuannya atau manfaatnya adalah untuk fungsional. Ini lebih ke fungsional, ya, atau alat untuk mendapatkan atau masuk ke sesuatu, ya, seperti itu. Nah, NFT ini itu bisa kita perjualbelikan. Oke, artinya kalau teman-teman udah tahu fungsi NFT ini untuk apa ke depannya, kemudian teman-teman bisa melakukan penawaran ke siapapun yang ingin membeli. Misalnya saya ingin menjual NFT saya 100 juta misalnya. Dan kita sama-sama tahu fungsi dari NFT ini sendiri untuk mendapatkan dana royalti. Kalau seandainya dana royalti setiap bulan dibagikan misalnya 50 juta, setiap bulan belum lagi fungsional lain, artinya kalau 100 juta, artinya kita tidak rugi membeli NFT itu kalau ada yang mau jual. Oke. Nah, selain dari itu, NFT ini juga itu terhubung untuk mengaktifkannya ke Gaspi. Nah, Gaspi-nya ini diambil dari Forcecoin, ya, sebanyak 3.500. Pertanyaannya, 3.500 Forcecoin ini kita dapat dari mana? Dari matrik tadi yang kita beli. Kalau seandainya nggak cukup, nanti dapatnya dari mana? Bisa membeli di market kepada orang lain atau siapapun yang ingin menjual. Dengan adanya pola seperti itu, maka secara internal aja ekosistem ini udah terbentuk. Belum lagi dilistingkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini pembagian royaltinya, kita bisa melihat bonus royalti dana produknya diambil 30%, kemudian dibagi lagi 30% ini menjadi 7 status. Untuk level 1, NFT level 1 itu 10% dari dana produk, kemudian level 2-nya supervisornya 11%, manajer 12%, kemudian manajer pro 13%, Pachester 14%, duta besar 15%, anggota klub miliarder 25%. NFT yang tertinggi adalah di level 7. Untuk meningkatkan NFT, itu teman-teman harus mengumpulkan NFT level 1 sebanyak mungkin. Untuk mengaktifkan level 1 sebanyak mungkin, teman-teman harus punya Forcecoin. Jadi terhubungnya di situ. Oke. Nah, di sini selain dari mendapatkan NFT, ketika teman-teman mengaktifkan Force Classic atau membeli program klasik dan BOS Matrix nantinya akan mendapatkan Forcecoin. Forcecoin ini akan melalui proses IDO dan akan dilistingkan nantinya di desentralisasi exchange atau DEX.
Sehingga dia akan terciptanya nilai tersendiri, yang mana nilai itu ditentukan oleh market eksternal dan ditentukan oleh ekosistem yang dibentuk di dalam project Metaverse. Sehingga banyak orang menganalisa bahwa Coin ini adalah cryptocurrency ke depannya mempunyai potensi tinggi secara kenaikan harga. Oke. Dengan adanya peluncuran penuh, semua ekosistem sudah terbentuk, Coin sudah dilistingkan, maka Metaverse akan menarik ya semua market. Investor akan bergabung, orang-orang yang suka NFT akan bergabung, yang suka membeli koin-koin yang berpotensi akan bergabung, sehingga pasif dan aktif semuanya akan bergabung di dalam bisnis ini. Untuk mendapatkan produk-produk pasif seperti Coin, NFT, harus membeli matrik. Sehingga matriknya itu akan dipompa dan menjadi laku. Oke, menarik. Oke, di sini harga satuannya itu